أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم besar Quraisy dan pemimpin mereka yang dibesarkan. Fahammat Quraisyun wa Kinana wa Hudail wa man kana bidzalikal haram biqitalihi. Maka mereka orang-orang Quraisy, Bani Kinanah, Bani Hudail semua pingin dan sangat ingin untuk memerangi Abraha, untuk menyerang Abraha. Thumma arafu annahum la taqata lahum. Tapi ketika melihat jumlah mereka dan melihat pasukan Abraha, maka mereka arafu annahum la taqata lahum. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan Abraha. Fataraku dzalik, maka dibiarkan, tidak berani melawan. Wa ba'atha Abraha Hunatah Al-Himyari ila Makkah. Diutus pula oleh Abraha satu orang utusan lain yang bernama Hunatah Al-Himyari, berarti penduduk asli Himyar, bukan dari Habasyah. Faqala lahu, kemudian diperintahkan Hunatah Al-Himyari ini, sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha. Coba tanyakan pada mereka, siapa tokoh mereka, siapa pimpinan mereka, siapa orang yang dituakan, yang dibesarkan oleh mereka. Tanyakan. Thumma qul lahu, kemudian katakan kepadanya, innal malik yaqulu lak, sesungguhnya tuan raja berkata kepadamu, inni lam ati li harbikum. Katakan pada orang itu bahwa raja berkata, aku tidak datang kepada kalian untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Fa in lam ta'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Kalau kalian tidak mengganggu kami, kalau kalian tidak menghalangi kami, membiarkan kami, maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian. La hajata li fi dimaikum. Kami tidak butuh untuk membantai kalian, kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yurid illa harbi fa'tini bih. Kalau dia lam yurid harbi, kalau memang dia tidak mau memerangi, yakni terima usulanku, maka fa'tini bih, datangkan orang itu. Paham perintahnya kepada Hunatah ibn Himyar? Hunatah disuruh untuk mencari siapa pembesar Quraisy, pembesar di penduduk Quraisy di Mekah, dan kemudian katakan kepadanya bahwa tuan raja tidak datang untuk memerangi kalian, datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangi, kalian tidak mengganggu, maka kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Kalau setuju, mereka tidak mau memerangi, maka panggillah dia, datangkan kemari. Falamma dakhala Hunatah Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha. Ketika masuk ke Makkah, mulai bertanya-tanya, siapa sayyid kalian? Man sayyidukum? Siapa sayyid kalian? Siapa orang tua kalian atau yang dituakan oleh kalian? Faqila lahu, dijawab, Abdul Muttalib ibn Hashim. Abdul Muttalib ibn Hashim. Faja'ahu faqala lahu ma amarahu bihi Abraha. Maka didatangilah Abdul Muttalib ibn Hashim dan disampaikan berita dari Raja Habasyah, dari Abraha. Faqala lahu Abdul Muttalib, dan berkata Abdul Muttalib kepadanya, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kata Abdul Muttalib, sungguh demi Allah, kami enggak akan memerangi orang itu, dan kami enggak akan kuat, enggak akan mampu memerangi orang itu. Hadza baitullahil haram. Ini adalah Baitullah, rumah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa baiti khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumah yang dibangun oleh kekasih Allah, yaitu Ibrahim, Khalilullah. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Kalau Allah menjaganya dari kalian, maka itu pantas karena Allah yang memilikinya. Itu rumah Allah, dibangun oleh kekasihnya, nabinya, rasulnya Ibrahim. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Kalau Allah membiarkan kalian menghancurkan, maka ada apa urusannya denganku? Ana Rabbul Ibil wal Ka'bah lahu rabbuh wal Ka'bah laha rabbuha. Ini ucapan terkenal dari ucapan Abdul Muttalib. Aku hanya penguasa 200 ekor unta, kembalikan. Aku hanya pemelihara unta.
Untaku 200 kamu rampas, kembalikan. Adapun Ka'bah itu adalah memiliki Rabb sendiri, memiliki pemelihara sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Lihat, aku Rabbul Ibil, aku hanya pemelihara ibil, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabbul Ka'bah. Kalau Allah yang memilikinya membiarkan, berarti Allah menghendaki untuk hancurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, dan itu pantas karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, pasti akan menghalanginya darimu. Ini jawaban Abdul Muttalib kepada Hunatah Al-Himyari. Fantalaqa ma'i ilai. Fantaliq ma'i ilai. Kalau begitu berangkatlah bersamaku menuju Tuan Raja Abraha. Fa innahu qad amarani an atihi bik, karena dia memerintahkan aku untuk membawamu ke sana. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib wa ma'ahu ba'd banihi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dan bersamanya beberapa anak-anaknya. Hatta atal askar, sampai datang menemui pasukan tersebut. Fasala an Danafar wa kana lahu sadiqan. Maka dia bertanya tentang Danafar. Mana Danafar? Karena dia merupakan sahabatnya Danafar, tokoh yang menggerakkan perlawanan di Yaman, itu kenal dengan Abdul Muttalib. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi, sampai dia berhasil menemui Danafar dalam keadaan ditawan, dalam keadaan dipenjara. Ya Danafar, kata beliau, kata Abdul Muttalib, ya Danafar, hal indaka min ghina'in fi manazala bina? Faqala lahu Danafar, wa ma ghina rajulun asir biyaday malik yantazir an yaqtuluhu gadan aw ashiya, buduwan aw ashiya. Kata Abdul Muttalib, wahai Danafar, apakah engkau mampu atau memiliki kekuatan atau sesuatu untuk melawan? Dia jawab, rajulun asir, aku adalah seorang tawanan. Biyadi malik, yakni di tangan raja, yang tadir an yaqtulahu. Aku hanya menunggu kapan aku dibunuh. Apakah pagi ini atau sore nanti? Maka na'indi ghina'un fi syai'in mimma nazala bik. Sungguh aku tidak memiliki kemampuan apapun terhadap apa yang akan menimpamu sekarang ini. Illa anna anisan sa'is al-fail sadiqun li. Hanya saja aku memiliki seorang teman di sini, yaitu pengurus gajah-gajah itu. Itu adalah sahabatku. Wa sa'ursil ilaihi fawzihi bidzalik. Aku akan utus ke sana engkau untuk menemuinya, dan silahkan engkau berikan sesuatu pembicaraan kepadanya. Wa'adzim alaihi haqqak, dan aku akan sebutkan betapa besarnya hakmu atasnya. Apa maknanya? Maknanya kamu wahai Sais, wahai penuntun gajah-gajah, ini orang-orang besar dan kamu harus memberikan bantuan kepadanya. Itu maksudnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Dunafar hanya itu. Was'aluhu an yasta'din laka 'ala al-malik fatukallimuhu bima badalak. Setelah ketemu sampai kepada Sais tadi, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Apakah kamu bisa menghubungkan aku dengan raja? Aku ingin berbicara dengannya. Wa yasalaka 'indahu bi khairin in qudira 'ala dhalik. Dan berikanlah bantuan, syafaat, pembelaan, apa yang kamu bisa. Faqala hasbi. Maka dia menjawab, cukup bagiku. Ini aku bisa. Faba'atha Dunafar ila Unais faqala lahu. Maka Dunafar berbicara kepada Unais tadi, Inna Abdul Muttalib sayyidu Quraisy. Sesungguhnya Abdul Muttalib adalah tuannya Quraisy atau pemimpin Quraisy. Wa sahibu 'iri Mekkah, dan dia pemilik ternak di Mekkah dan pasukan dagang di Mekkah. Yut'imun nas bis-sahli, orang yang dermawan yang memberikan makan pada sekian banyak manusia fakir miskin, dan dia bahkan memberi makan binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Ini keistimewaan mereka, orang-orang Arab ketika itu. Dia memberi makan fuqara wal masakin, dan juga memberi makan binatang-binatang ternak di puncak-puncak bukit. Jadi kalau mereka sembelih sekian banyak hewan, sembelihan-sembelihan, setelah dibagikan pada fuqara, maka sebagiannya dia taruh di bukit sana, bukit sini untuk binatang-binatang buas. Nah, qala
bahwa dia adalah orang yang dermawan. Dia memberi makan kepada orang-orang miskin dan juga memberikan makan pada binatang-binatang buas fi ru'usil jibal, di puncak-puncak gunung. Wa qad asaba lahul malik mi'atai ba'ir. Dan dia dalam keadaan dirampas hartanya 200 ekor unta. Fasta'din lahu alaihi, maka mintakanlah kepada tuan raja agar bisa menerima permohonan Abdul Muttalib untuk dikembalikan 200 ekor unta itu. Faqala af'al, kata Unais, bisa, aku lakukan. Fakallama Unais Abraha, maka disampaikan pada Abraha, kata Unais, wahai raja, aku menyampaikan kepadamu sebagai syafaat kepada untuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta agar disampaikan kepadamu agar 200 ekor unta itu kembalikan kepadanya. Ayuhal malik, hada sayyid Quraisy bibabik. Ini Sayyid Quraisy ada di pintumu. Yasta'din alaik, minta izin untuk masuk ke tempatmu. Wa huwa sahibu 'iri Makkah, dan dia adalah pemilik pedagang kaya atau pemilik pasukan dagang di Makkah, dan dia adalah pemilik ternak yang banyak. Wa huwa yut'imun nas bisahal, orang ini banyak memberikan makan, memberikan pada fuqara masakin, dan memberikan makan pada binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Fa'adhan alaik, fa'adhin alahu alaik, maka izinkanlah dia untuk masuk menemuimu. Fayukallimuka fi hajatih, agar dia bisa bicara langsung kepadamu tentang hajatnya. Fa'adhina lahu Abraha, maka diizinkanlah Abraha untuk menemuinya. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas wa ajmalahum wa a'zamahum. Dan Abdul Muttalib adalah seorang yang paling bagus rupawan, paling gagah, badannya bagus, tingginya bagus, warna kulitnya juga bagus, dan paling mulia, berwibawa, terhormat. Falamma ra'ahu Abraha, maka Abraha ketika melihat, dihormatinya, diagungkannya, ditaruh di tempat yang mulia. Wa akramahu an yajlisa tahtahu. Wa kariha an tarahu al-habasyah yajlis ma'ahu ala sarir mulkihi. Dimuliakan dan kemudian akramahu an yajlisahu tahtahu. Tetapi dia ingin untuk taruh di bawah. Wa kariha an tarahu al-habasyah. Dia khawatir orang-orang Habasyah melihat kalau orang Arab ini ditaruh sejajar dengan raja di atas ranjang atau di atas singgasana kerajaan. Maka daripada dia yang naik bersamaku di sini, lebih baik aku yang turun. Paham yang dimaksud? Abraha ingin memuliakan orang ini karena begitu masuk yang betul-betul berwibawa, gagah, tinggi dan terhormat, maka dia ingin menghormati untuk duduk sejajar dengan dia. Tetapi kalau duduk sejajar dengan dia, dia khawatir orang-orang Habasyah, bawahan-bawahannya akan terheran-heran dan akan menyalahkan dia kenapa orang seperti itu taruh di sejajar. Maka Abraha yang turun ke bawah, duduk bersama dengan Abdul Muttalib. Nazala Abraha an saririhi, Abraha turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muttalib ala bisatihi, di hamparannya. Wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila janbih, jadi dudukkan berdampingan dengan Abraha. Thumma qala li turjumanih, kemudian berkata kepada penterjemahnya. Ada penterjemah karena bahasanya berbeda. Qul lahu hajatak, katakan kepadanya apa kebutuhanmu, apa hajatmu. Faqala lahu, maka berkata kepadanya penterjemah tadi, hajati an yarudda 'ala al-malik mi'atai ba'ir asabaha li. Hajatku adalah kembalikan 200 ekor unta milikku kepadaku yang kalian ambil. Falamma qala dzalika qala Abraha li turjumani. Ketika berkata seperti itu, maka Abraha berkata kepada penterjemahnya, qad kunta a'jabtani hina ra'aituk. Sungguh ketika aku melihat kamu, aku kagum denganmu dan aku salut denganmu. Yani betul-betul aku menghormatimu. Tetapi ketika aku mendengarkan ucapanmu, sungguh betapa zuhudnya kamu. Apa maknanya zuhud? Betapa rendahnya kamu, mintanya cuma unta. Ini keheranan Abraha. Kenapa? Karena biasanya kalau ada seorang tokoh besar yang memimpin satu daerah dan daerahnya akan diserang, kira-kira kalau ada pembicaraan
antara daerah tersebut dengan yang menyerang. Ada perjanjian atau ada pertemuan meja bundar atau apa. Kira-kira diomongkan apa? Minta keringanan supaya jangan dihancurkan atau supaya begini, supaya begitu. Iya toh? Cari jalan tengah. Ini bukan. Ana nggak ngurusi yang itu. Nggak ngurusi masalah kamu mau menghancurkan Ka'bah. Ana cuma pengen untaku dikembalikan. Titik. Loh, kata Abraha, aku tadinya kagum dengan kamu. Menghormatimu, Masya Allah, orang besar dan sebagainya, berwibawa. Tetapi ketika kamu berbicara, hajatmu hanya unta. Qad zahatta satu fika hina kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya berbicara tentang unta, 200 ekor unta yang aku ambil untukmu, yang aku ambil darimu. Wa tatruk baitan, dan kamu tinggalkan Ka'bah yang akan aku hancurkan. Kok aneh? Semestinya kamu berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Tetapi engkau berbicara tentang masalah 200 ekor unta. Huwa dunaka wa dain abaik. Maka silakan ambil semua 200 ekor unta dan bayarkan hutang-hutang dari nenek moyangmu, aku bayar semuanya. Kata Abraha, wa dain abaik qad ji'tu lihadmihi. Aku datang untuk menghancurkan, kata dia. Baitullah, rumah yang kamu jaga-jaga, yang kamu muliakan. La tukallimuni fi. Jangan engkau bicarakan padaku dalam masalah yang seperti itu. Qala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Aku berkata seperti itu karena sekali lagi aku adalah Rabbul Ibil. Aku adalah penggembala dan pemilik unta-unta. Maka urusanku unta. Adapun Ka'bah ada penggembalanya sendiri dan ada pemiliknya sendiri, bukan aku. Pemiliknya Allah dan penjaganya Allah, dan kalau kamu akan menghancurkan, kamu berhadapan dengan Allah. Lihat. Qanibina azakumullah. Ini yang namanya bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Sehingga betul-betul Abraha sendiri yang bertanya, kenapa kamu tidak bicara Ka'bah? Memang beliau ingin menyampaikan bahwa Ka'bah itu milik Allah, kamu jangan macam-macam. Tapi caranya seperti itu. Tidak seperti yang pertama-tama tadi, Dzunafar atau orang-orang yang sebelumnya. Kamu jangan menyerang Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah, nanti akan kualat, kamu akan ditimpa begini dan begitu. Tetapi kalau Abdul Muttalib dengan keyakinan dan dengan perbuatan bahwa aku nggak ngurus Ka'bah, Ka'bah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin Ka'bah akan dijaga oleh pemiliknya. Sebagaimana aku adalah penggembala unta, pemilik unta, aku berjuang mati-matian untuk membela unta-untaku dan untuk mengambil kembali unta-untaku dan menjaga unta-untaku. Demikian pula Allah, Rabbul Ka'bah, pasti akan menjaga Ka'bah darimu dan pasti akan melindunginya dan akan memberikan kepadamu balasan-balasan yang mengerikan. Diajari cara berpikir yang benar. Maka dikatakan, inni ana rabbul ibil. Aku hanyalah penguasa unta-unta atau pemilik unta-unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Adapun bait adalah milik Allah dan memiliki penguasa tersendiri yang akan menjaganya. Qala ma kana liyamtani' minni. Qala anta wadhalik. Kata Abraha, ma kana liyamtani' minni. Tidak mungkin dia bisa menghalangiku, katanya. Apa maknanya ini? Kufur. Jadi jangan dibayangkan Abraha itu adalah seorang yang soleh, adalah orang yang beriman kepada Allah yang taat, tidak. Mereka mengerjakan ajaran Nasrani lil malik, untuk rajanya, untuk manusia, riya'an nas, dan tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan beritanya dan berita itu ada dalam kitab mereka. Mereka tahu itu, pendeta-pendeta mereka tahu kalau yang namanya Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka kenal Nabi Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail, tetapi mereka menentang agama mereka sendiri. Sehingga diajarkan kepadanya bahwa ini adalah milik Allah dan ini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Khalilullah. Maka kalau kamu menyerangnya, Allah yang akan menghalanginya dan Allah yang akan menyerang kamu dan membalasnya. Tetapi jawabannya, maka naliyam tani' minni, dia tidak mungkin menghalangiku atau tidak akan bisa menghalangiku. Maka apa kata Abdul Muttalib? Anta wadak. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.